Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mutaffifin. Quran surah Al-Mutaffifin. Beliau bersabda, beliau mengatakan qala lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Nabi, ini kota Madinah, kanu min ahbathin nasi kilan. Mereka, yakni penduduk Madinah, saat itu orang yang paling buruk atau orang yang paling curang dalam takaran, timbangan. Saat itu penduduk Madinah adalah orang yang paling buruk dan paling curang dalam bermuamalah, dalam
timbangan, dalam takaran. Oleh karena itu, atau sebab itulah, fa'anzalallah subhanahu wa ta'ala wailul lil mutaffifin. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Al-Mutaffifin. Celaka dan binasalah bagi orang yang melakukan kecurangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu alladzina idza iktalu aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin alladzina wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka menimbang 'alan nasi yastawfun, dari orang, yastawfun menginginkan apa? Yastawfun untung ya. Yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila menimbang untuk orang lain, jadi kalau yang pertama adalah statusnya sebagai pembeli, ingin takarannya apa? Kalau yang pertama penuh, lebih. Namun tatkala posisinya sebagai penjual, ya, khasirun. Wa idza taluhum aw wazanhum yukhsirun. Apabila mereka menakar, menimbang, maka mereka atau menjual yukhsirun. Ya, dikurangi. Maka setelah turunnya ayat tersebut, ya, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas, fa ahsanu al-kila ba'da dzalika. Maka mereka pun, yakni para penduduk Madinah, kalau diberikan peringatan, mereka memperbaiki muamalah di dalam takaran. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ayat ini sekaligus hadis sebagai sababun nuzul dari ayat ini menjadi landasan dalil an-nahyu 'anil ghish, larangan berbuat al-ghish. Larangan berbuat ghish atau curang. Ghish bisa diartikan kecurangan. Baik. Kita masuk insyaallah taala di paparan hadis. Sebelum nanti masuk ke bentuk-bentuk al-ghish yang biasa dilakukan oleh mereka. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala suburati ta'amin. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melewati satu tumpukan makanan. Satu tumpukan makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melewati satu tumpukan makanan. Fa'adkhala yadahu fiha, maka beliau pun memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan. Maka nalat asabi'uhu balalan. Jari jemarinya, maka beliau pun atau jari jemarinya mendapatkan balal, basah di bawah. Makanan itu ternyata ketika disentuh oleh jari Rasulullah, di tangan Rasulullah SAW, maka jari beliau mendapati di bawah sesuatu yang basah, di atas kering, di bawah basah. Bisa dipahami ya? Bisa surahnya ke gambar. Faqala ma hadha ya sahibat ta'am. Rasulullah pun bertanya, bersabda, ma hadha ya sahibat ta'am. Wahai pemilik makanan, ini apa? Bahasa kita. Wahai pemilik makanan, ini apa? Bahasa. Faqala, dia pun berkata, asabat hussama'u ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, hujan, ya, hujan turun atau hujan telah membasahi makanan tersebut. Hujan telah membasahi makanan itu. Faqala, kata Rasul, afala ja'altahu fawqa ta'am? Bisakah kamu letakkan ia paling atas? Bisakah kamu letakkan ia, yaitu makanan yang basah tersebut, lebih apa? Paling atas. Kayarahu an-nasu, agar orang-orang bisa melihatnya. Berubah pertanyaan tuh. Bisa enggak kamu letakkan makanan yang basah itu di atas, agar orang-orang bisa melihatnya? Kemudian kata Rasulullah SAW, man ghasya falaysa minni. Di satu redaksi ini riwayat Imam Muslim. Man ghasya falaysa minni. Siapa yang melakukan ghish, siapa yang melakukan ghish, ini apa ghish? Kecurangan. Falaisa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Maka dia bukan bagianku. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Sekali lagi kita baca hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu tumpukan makanan, kemudian beliau letakkan tangan ke dalam makanan tersebut. Maka jari jemari beliau mendapati basah dari makanan tersebut di bagian bawah. Saya terjemah bebas ya supaya paham. Faqala, maka beliau pun bersabda dan bertanya, ma hadha ya sahibat ta'am? Wahai pemilik makanan, ini apa? Maka pemilik makanan pun berkata, menjawab, as-sabat hussama'u ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, hujan telah membasahi makanan tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, afala ja'altahu fawqa ta'ami kayarahu an-nasu? Tidakkah kamu letakkan makanan tersebut di atas agar orang-orang bisa melihatnya? Man ghasya falaysa minna, karena orang yang melakukan ghish bukan termasuk bagianku. Di riwayat yang lain, man ghasyana, termasuk takhrij hadis, tempat atau tempat keluarnya hadis ini, sumber hadis ini.
Akhrajahu Muslimun fi Kitabil Iman. Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam Kitabul Iman. Nanti ada faidah kenapa diletakkan di Kitabul Iman. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaysa minna. Bab man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan ghish, kecurangan, falaysa minna. Siapa di antara kami yang melakukan kecurangan maka bukan bagian dari kami. Di riwayat yang lain dengan jalur yang berbeda, turuk. Man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang mengacungkan silah, ya, mengangkat silah senjata, falaysa minna, maka dia bukan bagian dari kami. Mengangkat silah senjata. Wa man ghasyana falaysa minna, dan barang siapa yang melakukan ghish dari kami maka bukanlah bagian dari kami. Nah, ini redaksi kedua yang dibawakan oleh Imam Muslim. Baik. Kita masuk di fiqhul hadis. Apa yang maksud dengan ghish terlebih dahulu ya kita dulu. Al-ghish ma'khudun minal ghashash, diambil dari ghashash. Al-murad huna, yang dimaksud di sini al-ghish adalah qatmu aibil mabi au tsaman, menyembunyikan aib. Menyembunyikan aib. Al-mabi' menyembunyikan barang, aib barang dagangan, awis saman atau menyembunyikan harga. Jadi insyaallah ada, mudah-mudahan ada paparannya. Wal muradu bil aib, adapun yang dimaksud aib di sini adalah kullu wasfin yu'lamu min halihi min hali akhirih annahu law ittala alaihi lam ya'khudhu bidzalika thamana alladhi bidzalih atau alladhi badalahu. Kullu wasfin, setiap sifat yu'lamu min halihi, yang sudah diketahui. Lau ittala alaihi, seandainya pembeli tahu, lam ya'khud bidzalika tsaman, maka dia tidak akan melakukan transaksi atau tidak akan mengambil barang tersebut atau tidak akan memberikan as-tsaman, harga, tidak akan menawarkan harga dari barang tersebut. Jadi disebut itu aib. Jadi sifat yang telah diketahui, yang seandainya sifat tersebut diketahui oleh pembeli, apa kira-kira? Maka tidak akan membelinya. Nah, kemudian apa yang dimaksud falaysa minna? Rasulullah mengatakan man ghasyana falaysa minna di bab, atau man ghassana falaysa minni. Man ghasya falaysa minni. Di riwayat yang lain falaysa minna. Laisa ala hadina wa min ahli tariq min tariqatina. Maksud dari ini adalah laisa ala hadina, tidak di atas petunjuk kami, tidak sesuai dengan tuntunan kami, kurang lebih. Tidak sesuai dengan tuntunan kami. Li'annal fa'ila lidzalika irtakaba muharraman wa taraka wajiban. Karena pelakunya telah melakukan perkara haram dan meninggalkan wajib.
Ya. Wa illa fadzalika la yukhrijuhu 'anil Islam 'inda ahlil haq. Sehingga dengan makna ini la yukhrijuhu 'anil Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Jadi maknanya falaisa minna, bukan maksudnya bukan bagian dari golongan kami, maksudnya bukan, maknanya dia keluar dari Islam disebabkan dia melakukan kabirah tersebut, dosa besar tersebut, perbuatan tersebut. Ini jumhur ulama. Wa inna ma hadza lil mubalaghati fil rad'i 'anil wuqu' fi dzalika. Adapun ungkapan dengan falaisa minna ini adalah saking apa istilahnya? Kerasnya ancaman jika perbuatan itu dilakukan. Mafhum saya pahami? Ayo contoh kasus dalam masalah pernikahan ada ya? Ada 3 orang kelompok sahabat datang kepada istri Rasulullah SAW mempertanyakan tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Faka'annama taqaluha, seakan mereka anggap ibadah mereka jauh lebih sedikit daripada ibadah siapa? Rasulullah SAW. Sehingga masing-masing daripada mereka bernadar untuk apa? Nah, sholat tidak, walam arqud, tidak akan tidur. Ushallil lailan walam arqud, sholat malam tidak akan pernah tidur. Kemudian asumud dahra walam uftir, saum terus menerus, tidak berbuka. Walam atazawwaju an-nikah, an-nikah, tidak akan menikah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum taquluna kada wa kada, wallahi inni akhsyakum billah wa atqakum. Sesungguhnya aku adalah sosok yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa. Aku sholat, tidur, kemudian aku saum juga berbuka. Wa atazawwaju an-nikah, an-nisa, dan aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falisa. Nah ini, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Maksudnya adalah karena dia tidak mengikuti thariqah, petunjuk Nabi SAW. Nah, kama yaqulu ar-rajulu liwaladihi 'inda mu'aqabatihi lasta minni wa lasta minka. Nah. Baik. Wa jaa'a 'anis Sufyan ibn Uyainah wal Imam Ahmad. Namun demikian, Sufyan ibn Uyainah dan Imam Ahmad karahata ta'wilihi, beliau memandang makruh, membenci, enggak suka mentakwilkan, mentakwilkan, memalingkan dari zahir hadis ini. Man ghasyana falaysa minna. Kalau secara zahir, orang yang melakukan ghish bukan bagian dari kami. Kata Sufyan ibn Uyainah dan Imam Ahmad, beliau enggak suka mentakwilkan makna ini, memalingkan kepada makna yang lain. Liyakuna awqa'a fin nufusi wa ablagu fiz zajar. Supaya ini menjadi apa? Supaya di hati itu menjadi apa? Menjadi perhatian besar gitu di hati. Jadi beliau tidak terjemahkan falaysa minna, maksudnya tidak mengeluarkan apa? Dari Islam, keislaman. Enggak. Nah, taib. Maksud beliau, tujuannya adalah tadi sepakat. Al-mubalaghatu fir rad'i 'anil wuqu'. Supaya ancaman keras, saking kerasnya ancaman dari perbuatan tersebut. Tujuan intinya demikian. Walaupun tentu sepakat bahwa
pelaku dosa besar inda ahli sunnah wal jamaah fasiqun bikabiratihi mu'minun biimanihi. Dia mukmin akan tapi fasik dengan dosa besar yang dia lakukan. Baik. Wa'lam anna al-imam musliman. Imam Muslim menyebutkan hadis ini, meletakkan hadis ini dalam Kitabul Iman. Liyubayyina wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tujuannya adalah annal ghisya sababun fi naqsil imanil wajib. Ghish, sikap curang, merupakan sebab berkurangnya keimanan. Merupakan sebab berkurangnya keimanan. Kurang iman. Alladhi yastahiqqu bihi sahibuhu athawab al-mutlaq bila iqab. Al-imanul wajib, yaitu iman yang sempurna. Jadi orang yang melakukan itu, maka terangkatlah darinya al-imanul wajib, imanul mutlaq, iman yang sempurna terangkat. Karena iman ada dua ya. Ada imanul mutlaq, ada mutlaqul iman. Di pembahasan kitab Tauhid ada, di Fathul Majid ada. Yang terangkat darinya adalah imanul mutlaq, iman yang sempurna. Padahal seandainya saja seorang hamba memiliki imanul mutlaq, keimanan yang mutlak, maka yastahiqqu bihi sahibuhu thawabal mutlaqa bila iqabin. Maka dia akan mendapatkan pahala yang mutlak. Pahala yang mutlak. Bila iqabin, tanpa terlebih dahulu dia disiksa, dihukum. Jadi masuk ke dalam surga secara cepat. Bisa dipahami? Tuh. Ini luar biasa. Dari bab tijarah itu bisa menjadi wasilah sebab seseorang bisa masuk dalam surga secara cepat. Salah satunya adalah menghindari apa? Al-ghish. Inilah faidah kenapa Imam Muslim meletakkan hadis ini di kitab Al-Iman. Wala yu'na hadza annahu yukhriju minal iman, namun demikian tidak diartikan perbuatan tersebut itu menjadi sebab keluar dari Islam atau iman. Kama taqulul khawarij, sebagaimana telah dikatakan oleh khawarij. Ya, i'tiqad khawarij bahwa fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar, mukhrijun anil Islam di dunia. Ya, mukhalladun finnar, kekal abadi di dalam neraka. Khawarij. Balis sawabu annal isma al-mudmara fi qawlihi minna yansarifu itlaqu ilal mu'minin al-iman wajib. Akan tetapi yang lebih tepat kembalinya domir pada kalimat man ghasyana falaysa minna. Falaysa minna maksudnya adalah ilal mu'minin al-imanil wajib, kepada keimanan yang mutlak atau keimanan yang sempurna. Orang yang melakukan kecurangan atau ghish, maka bukan bagian dari kami, maksudnya adalah bukan mukmin yang sempurna imannya. Kurang lebih demikian. Ya, supaya lebih jelas nanti di bahasan akidah antara pembahasan mutlaqul iman dan imanul mutlaq. Kita masuk di fikih. Al haditsu dalilun ala tahrimil ghishi fil bai' wasyira. Hadits ini dalil haramnya al-ghish, haramnya kecurangan fil bai'i wasyira'i, dalam jual beli. Dalam jual beli. Wa annal wajiba ala man yata'atal bai'a wasyira' an yattaqillah. Kewajiban siapapun yang melakukan transaksi, baik penjual atau pembeli, adalah takwa kepada Allah. Ini yang pertama, kewajiban penjual dan pembeli. Takwa kepada Allah. Wa an yansaha fi al-muamalah.
Kewajiban yang kedua adalah melakukan nasihat dalam muamalah. Maksudnya apa? Kejujuran, jujur dalam apa? Muamalah. Wa an yahdhara al-khiyanata wal ghish. Menjauhi khianat wal ghish dan al ghish. Kecurangan, curang. Fal ghishu mujma'un ala tahrimihi syar'an. Karena secara syariat, pandangan syariat, ghish haram hukumnya. Pandangan syariat, mujma'un alaihi, telah disepakati hukumnya adalah haram, wa madmumun fa'iluhu aqlan, dan secara akal, termasuk istiadat, adat, pelakunya tercela. Waqad harramal islamu katmal aib. Islam telah mengharamkan sikap katma al-aib, menyembunyikan aib. Nah, ini juga nama lainnya selain ini, tadlis disebutnya. Tadlis, istilah lain yaitu tadlis. Diambil kalimat dalasa, menyembunyikan atau menyamarkan. Menyembunyikan atau menyamarkan. Maksudnya adalah menyembunyikan, menyamarkan kecacatan barang. Hampir mirip. Kira-kira apa tujuannya? Hah? Serah ketamakan ya. Tamak. Tujuannya adalah untuk mengelabui. Untuk mengelabui. Nah. Imam Al-Ghazali ada kutipan dalam Ihya Ulumuddin. Tadlis, menyembunyikan informasi penting yang jika diketahui akan menyebabkan perubahan dalam keputusan akad. Kata Imam Al-Ghazali, menyembunyikan informasi penting, aib, yang jika diketahui akan menyebabkan perubahan dalam keputusan akad. Baik. Selanjutnya, li'anna al-bai'a qad ya'rifu bisil'ati aiban. Pada hakikatnya penjual tahu bahwa barangnya ada aib. Wala yaqumu bi ayyi wasilatin wasail ghishi li ikhfa'ihi. Ya. Maka dia lakukan apa? Cara supaya aib tersebut itu tidak nampak oleh pembeli. Walakinnahu la yubayyinuhu lil mustari. Dia tidak menjelaskannya kepada pembeli. Bal yatrukul amra fi kashfil aibi li ijtihadil mustari. Akan tetapi diserahkan nampak aib tersebut terlihat atau diketahui atau tidak mutlak kepada siapa? Pembeli. Ya. Maka di sini banyak hal, ada ghish di situ, ada kedoliman juga, itu tadlis. Nah, haram. Wahada la yajuz, ini enggak boleh. Wa mislu dzalika law kana al-ghishu fi tsaman. Demikian pula dalam masalah ats-tsaman tadi, harga ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai' wal mustari. Disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana, apabila penjual dan pembeli jujur keduanya, wa bayyana, keduanya saling menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, pasti transaksi mereka akan diberikan keberkahan, jual beli mereka diberikan keberkahan oleh Allah. Wa in katama wa kadhiba, jika mereka justru sembunyikan aib, kadhiba, dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan dari jual beli mereka itu akan terhapus, hilang, terangkat. Di hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim,
Muslim itu saudara muslim. La yahillu limri'in muslimin. Tidak halal bagi seorang muslim an yughayyiba ma bisil'atihi an akhihi. Menyembunyikan, goib. Menyembunyikan dari barang yang hendak dia jual untuk saudaranya. In alima biha tarokahu au tarokaha. Seandainya pembeli saudara tersebut itu tahu tentang aib dia, aib barang tersebut, tarokaha, pasti akan ditinggalkan. Sampai sini saya kira jelas banget ini hadis. Ya. Pada prakteknya demikian enggak? Hah? Banyak ya magis. Nanti insya Allah kita akan sampaikan beberapa praktek al-ghish yang biasa dilakukan di masyarakat. An-nahyu fil hadis murtabitun bil ghish fil bai'. Baik. Secara tekstual hadis, al-ghish, ya, larangan tersebut terikat dengan al-bai', menjual. Lianna dzalika sababul hadis. Karena itu adalah sebab hadis. Walakinnahu jaa bilafdil umum, datang dengan sifat umum. Wal lafdul amu idza warada ala sababin khasin wajib al-amal bi umil lafzi, al-ibratu bi umil lafzi la bi khusus sabab. Walaupun tekstual hadis ini berbicara hanya penjual, tapi juga secara umum al-ibrah maknanya juga berlaku bagi siapa? Pembeli, penjual dan pembeli. Wa tahrimul ghish fi dhatiyatil bida'ati au anasiriha au kamiyatiha. Nah, ghish itu bisa ini zat, benda, barang, au anasiriha, unsur, atau barang tersebut itu barangnya sama. Kalau makanan mungkin ya makanan sama tapi kualitasnya bisa jadi, atau bahannya berbeda, unsur bahan-bahannya beda. Kenapa? Kadaluarsa wa kamiyatuha au wazanuha, timbangannya berbeda. Nah, ini juga sama ghish. Bisa dipahami tidak? Bentuknya sama atau nama bendanya sama, tapi bahannya berbeda. Harganya sama, yang premium gitu ya, sama. Jelas? Nah, ini juga masuk ke dalam kategori ghish di sini. Sisi kecurangannya apa? Kalau dikaitkan dengan definisi dan kedudukan mushtari pembeli. Tahu nggak kira-kira pembeli? Hah? Nah, terutama ini sangat rentan, terutama di market flash ya. Sangat rentan. Kalau dilihat dari foto, apalagi hanya sebatas apa? Nah. Baik. Wadhabitu, ketentuannya, min salamatil ghish ay yakuna al-mabi' zahiruhu ka batinihi. Ketentuan terhindar daripada sikap ghish itu adalah al-mabi', barang yang kita jual, zahir dan batinnya kudu sama. Bisa paham ya? Kalau tadi di tekstual hadis antara bagian atas dengan bagian bawah harus sama. Jangan di atas permukaan. Kalau di zahirnya kan permukaan atasnya kering, di bawah basah. Kalau di buah-buahan seperti apa, Pak? Bagian atas bagus. Yang di bawah itu ghish, itu masuk kategorinya. Banyak? Ada yang kayak gitu? Ada. Ada lagi nggak? Itu buah-buahan tuh contohnya. Ada yang lain? Kain.
Sama, gis juga Pak. Barangnya beda. Asalnya barangnya beda. Enggak, enggak antara jeruk naon beda. Jeruk naon itu. Jeruk ya jeruk dari Mesir gitu ya. Kalau di itu biasanya ada Egypt ya. Ada jeruk dari Valencia gitu, terus jeruk apa. Kan harganya beda-beda dikit sih sebenarnya. Nama jenisnya sama, jeruk gitu. Tapi kalau dari sisi harga beda. Tentu kenapa beda? Kira-kira kenapa alasannya beda? Kualitasnya beda, rasanya beda, gitu kan ya. Sekarang disatukan. Jelas. Ah, begitu. Dengan harga tinggi. Ada yang dirugikan nggak? Kalau tahu, kalau Bapak tahu bahwa itu dicampur gimana kira-kira? Nggak mau. Nah, itu bagian dari al-ghish, tadlis juga kategorinya. Dalam kain ada, ada banyak. Intinya, kata dhabit ketentuannya agar kita selamat dari ghish, ayyakuna al-mabi' zahiruhu wa batinu ka batinihi. Zahir dan batinnya sama. Tidak boleh beda. Wa batinu ka zahirihi. Yang ada di dalam, yang ada di dalam sama persis dengan apa yang ada di permukaan. Enggak boleh yang di atas bagus, yang di bawah jelek-jelek atau secondnya umpamanya. Kalau mau kan biasanya kalau makanan antara yang 2 hari atau 1 hari kemarin dengan sekarang kan beda. Kalau bisa dipisah dengan harga yang berbeda. Nah, itu lebih baik daripada mencampurkan yang baru dengan yang lama. Dengan meletakkan yang lama di bawah. Ini bagian dari al-ghish. Mau dipisah udah. Bisa. Sehingga hak memilih khiyar mutlak. Milik siapa? Pembeli. Nah, maaf, saya dipahami. Wa ayyakuna akhuka ma'aka ala bayyinatin. Saudaramu sebagai pembeli, ala bayyinatin, benar-benar jelas gitu. Jelas ketika beli itu apa? Jelas gitu terus beli itu. Laisa ala ghishin wala khiyanah, tidak ada ghish, tidak ada khianat. Nah, baik. Kita memberikan contoh ya, praktek di lapangan. Pertama, bentuk-bentuk ghish atau tadlis di kehidupan sehari-hari ya. Contoh adalah menjual barang cacat tanpa pemberitahuan. Menjual barang cacat tanpa pemberitahuan. Ya kadang juga mungkin kalau di kendaraan juga ada apa ya? Al-ghish banyak kendaraan. Underdealnya kadang di. Nah ini ada banyak sekali. HP ada. Jadi subhanallah, al-ghish ini hampir semua. Yang kedua, jadi apa yang pertama? Menjual barang cacat tanpa pemberitahuan. Ini praktek ghish yang pertama. Hati-hati. Praktek al-ghish atau tadlis yang kedua, mengoplos barang, Pak. Ngoplos. Apa ngoplos itu? Mencampur ya? Mencampur. Barang yang baik dengan yang buruk, yang kemarin, dengan yang sekarang dicampur. Tujuannya apa? Kalau dari pembeli. Supaya laku ya. Untung intinya. Ini kembali ke keuntungan. Beras berkualitas, premium. Dicampur dengan kualitas rendah. Nah. Yang ketiga, ada pemalsuan sertifikat. Ghish juga. Seperti apa? Seseorang produsen mencantumkan label halal dari MUI ya, pada produknya, padahal tidak memiliki sertifikat tersebut. Nah, kadang hati-hati di sertifikat. Print. Ini al-ghish itu. Allah Ustaz.
Apa yang ketiga? Pemalsuan sertifikat. Contoh konkret. Yang ke berapa? 4. Ini dalam properti ya. Menyembunyikan informasi dalam properti. Transaksi properti. Penjual rumah menyembunyikan informasi tentang kondisi bangunan yang retak, sering banjir. Tuh. Dalam kendaraan mungkin. Iya. Oh, ini sama. Jadi menyembunyikan informasi seputar apa? Kondisi mobil yang kita, kendaraan yang kita jual. Ini juga sama, bagian dari al-ghish. Besar kalau nggak gitu nggak akan laku-laku. Tapi saya kira bisa laku mungkin ya. Nggak mungkin harganya ya. Mending barokah. Itulah tujuannya nyari apa sih? Barokah. Bukan untung. Antum kalau mengelamar kerja ada tadlis? Ada logis gak? Melamar kerja CV. Antum cantumin tuh pengalaman. Belum. Ada itu al-ghish ada di situ, tadlis juga ada di situ. Seorang pelamar kerja menambahkan pengalaman kerja fiktif, memalsukan ijazah. Udah. Untuk meningkatkan peluang diterima. Pas dites diwawancara. Ketahuan. Ini tadlis, menyembunyikan fakta. Nggak boleh. Al-ghish juga. Menjual barang palsu. KW ya. Sepatu, tas, jam tangan, tiruan semua. Imitasi. Ini termasuk kategori apa? Al-ghish. Kira-kira solusinya apa? Ada lagi nggak selain ini? Ada 7, ada 6 ya? Kurang lebih praktek. Ada yang lain nggak? Seperti apa? Tapi saya kira akan jelas Pak kalau itu. Pas dilihat rumah Nor, bisa naon. Yang lain apa? Contoh. Spare part. Ya inti bayana tadi kalau teks hadis ya wa in sadaqa wa bayana, dijelaskan jujur terhindar insyaallah. Mangga Pak. Gitu. Silahkan. Tapi harus apa? Jujur. Baik-baik. Nanti juga kan hak khiyar, hak memilih antara dua tadi pernah kita bahas ya. Itu kembali ke siapa? Pembeli nanti seutuhnya. Insyaallah barokah insyaallah ya seperti itu. Boleh. Nah, jelas ya. Nah, kecurangan dalam karena tadi sababun nuzul ini juga di surah Al-Mutaffifin kecurangan. Kecurangan dalam al-ghish ya. Dalam pekerjaan mungkin. Dalam pekerjaan, kalau tadi kan tijarah yang muamalah. Dalam pekerjaan ghish ada enggak? Ada enggak al-ghish? Curang dalam pekerjaan, curang waktu, curang apa gitu. Ada? Aduh, masuk semua ada. Bikin sih. Ustaz. Jadi PR kita apa berarti di situ? Kejujuran, Pak ya. Terus apa lagi? Ini apa? Berangkat dari niat. Selain tentu harus apa? Pendidikan seputar kejujuran, terus bekal ilmu, memperkuat sisi keimanan tentu yang lebih pokok, ketakwaan tadi makanya yang lebih utama. Makanya ngeri, penjual itu dekat dengan neraka ya. Nah, penjual. Penjual. Ya benar. Ini sebut coba cari tujar kal fujar atau tujar itu kal fujar.
pedagang itu fujar. Apa fujar? Banyak dari pedagang itu fujar. Apa fujar itu? Fajir. Apa fajir? Pelaku dosa dan maksiat. Ketika Rasul menjelaskan tentang dusta, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta karena kedustaan akan membawa ke mana? Fujur, ke fujur tadi, ke perbuatan dosa, maksiat. Sedangkan dosa dan maksiat akan menuntun ke mana? Ke dalam neraka. Makanya. Oleh karena itu Allah memuji dan menyanjung para tujjar, orang-orang ya, di mana mereka apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak melalaikan tijarah dan jual beli mereka, muamalah mereka tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Disanjung Allah Subhanahu. Makanya tadi juga sisi yang lain, tadi sebagaimana disebutkan, pelaku muamalah, bisnis, dia bisa masuk ke dalam surga secara cepat. Ini dia. Gitu. Apabila apa tadi? Jujur. Jujur. Nah. Perusahaan itu kan kalau sales itu kan ada sampel. Nah si petugas yang ada sampel itu dikasihkan gratis, dia jual. Si pembeli tahu kalau itu sampel, tapi dia mau membeli yang mungkin lebih murah. Jadi kelihatannya kan jadi penjual sama pembeli sama-sama haram ya. Tidak dijual asalnya, tidak diperjualkan ya, status. Dan pembeli juga tahu gitu ya, nah ini kembali ke kejujuran, Pak. Kedua-duanya tidak jujur. Ya. Kenapa? Mengkhianati pemilik. Kecuali kalau nanti ada apa? Ada hak untuk apa? Menjualkan. Sedangkan ini kalau statusnya tidak punya hak, maka dia termasuk kategori tidak jujur. Saya tidak berbicara masalah apakah akadnya sah atau tidak. Ya saya tidak berbicara itu, tapi dia sudah berdosa karena sudah mengkhianati. Khianat. Ya, jadi kalau di luar antum bertanya tentang sah atau tidak, beda masalah, beda kasus. Karena bisa jadi akadnya sah ma'al ismi, tapi disertai dengan apa? Dosa, bisa jadi. Nah, terakhir di bahasan kita, kamalus syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu hadarat minal ghishi wa tabarat min man yuzawiluhu laisa ala tariqatir Rasul. Inilah tanda kesempurnaan syariat Islam, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan segala bentuk kecurangan. Bahkan orang yang melakukan kecurangan tersebut laisa ala tariqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa harsul Islam wa harsu al-islami ala salamatil kasabi wa tibil ma'akir. Terkandung dalam hadis ini juga anjuran motivasi Islam untuk mencari kasab yang baik, thayyibul ma'kal, makanan yang baik, wa dzalika bi talabi rizqi min wujuhihil masyru'ah, yaitu dengan mencari rizki dengan cara yang telah disyariatkan. Jauh dari perkara haram, jauh daripada al-ghish, kecurangan, jauh dari al-khida, penipuan, jauh dari al-kadhib, kedustaan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Nas'alullah ta'ala as-salamah was-sadad innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukup sampai di sini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.